Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di podcast Pengadilan Agama Pelai Hari. Simak terus podcast Pengadilan Agama Pelai Hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik Sobat Podcast Pengadilan Agama Pelai Hari dimanapun Anda berada, dialog podcast kita pada kesempatan kali ini mengangkat tema nikah siri. Dan telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Isnawahyudi SHI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelai Hari untuk periode saat ini. Dan beliau juga adalah seorang kolumnis aktif di media digital yaitu hukumonline.com. Dan beliau juga salah seorang penulis buku, di antaranya karya-karyanya yaitu Fikih Idah Klasik dan Kontemporer, Pembaharuan Hukum Perdata Islam, Pendekatan dan Penerapan, dan juga Hukum Keluarga di Indonesia, Dinamika dalam Aturan dan Praktek. Beliau juga aktif menulis di berbagai artikel di jurnal nasional maupun internasional. Suatu kebanggaan pada kesempatan kali ini beliau bisa hadir sebagai narasumber. Baik Sobat Podcast, kita langsung saja mulai dengan mengangkat tema nikah siri dan beliau akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan nikah siri. Baik Pak, hingga saat ini nikah siri menjadi salah satu isu yang selalu aktual dan hangat untuk dibicarakan. Bagaimana sebenarnya kedudukan nikah siri dan di dalam sistem hukum di Indonesia? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya perlu saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan istilah nikah siri ya. Istilah nikah siri dalam konteks masyarakat Indonesia adalah perkawinan yang tidak tercatat. Berbeda dengan istilah nikah siri dalam terminologi fikih, yaitu perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau sengaja dirahasiakan. Nah, kemudian bagaimana dengan kedudukan nikah siri dalam sistem hukum di Indonesia? Nah, kalau kita merujuk kepada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, di dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Nah, ketika ketentuan pasalnya demikian, bahwa sah tidaknya itu ditentukan oleh hukum agama masing-masing, maka ini kembali kepada pemahaman agama terkait dengan perkawinan yang sah. Dan terkait dengan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum agama ini, pemahaman yang berkembang di dalam masyarakat itu kembali kepada kitab-kitab fikih konvensional yang dirumuskan oleh para ulama fikih klasik. Memang di dalam ketentuan fikih munakahat, dalam pemahaman ulama fikih klasik, tidak ada syarat pencatatan perkawinan itu sebagai syarat sahnya perkawinan, sehingga selama perkawinan itu memenuhi syarat dan rukun, sudah memenuhi syarat sah sesuai ketentuan hukum agama. Tetapi ini saya katakan ini adalah pemahaman agama yang tentu seiring dengan perkembangan waktu, perubahan konteks, tentu sebetulnya memerlukan ada penafsiran ulang, reinterpretasi sehingga pemahamannya lebih kontekstual. Nah, kalau kita lihat, memang di dalam nas Al-Quran tidak ada ayat yang secara eksplisit memerintahkan pencatatan perkawinan seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain kita juga menemukan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Apabila kita melakukan sebuah transaksi utang piutang, di situ kita diwajibkan untuk mencatatkannya. Nah,
Sementara pertanyaannya yang muncul kemudian adalah mengapa terkait dengan perkawinan yang akibat hukumnya tidak hanya terkait dengan masalah harta perkawinan tapi juga keturunan, tidak ada pemahaman ulama fikih pada saat itu yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Nah, ini tentu perlu menjadi sebuah renungan kita. Dalam ini saya melihat bahwa dalam transaksi utang piutang itu hanya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan saja, artinya pihak pemberi utang dan yang meminjam uang seperti itu, tanpa banyak dihadiri oleh pihak lain yang menyaksikan. Disitulah pentingnya sebuah pencatatan. Sementara dalam konteks perkawinan, Rasulullah SAW memerintahkan aulim walau bisatin. Kita dianjurkan untuk melakukan pesta perkawinan secara sederhana walaupun hanya dengan seekor kambing. Itu pentingnya penyaksian publik, pengumuman perkawinan, karena dalam perkawinan itu berbeda dengan transaksi utang piutang tadi yang hanya dihadiri oleh pihak yang berkepentingan, tapi juga perlu ada penyaksian publik. Penyaksian publik inilah sebetulnya yang memainkan peranan penting terkait dengan terjadinya prosesi perkawinan, yang bisa mengontrol, mengawasi status perkawinan dari setiap anggota masyarakat seperti itu. Nah, yang perlu kita kritisi juga praktek nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat di dalam masyarakat ini seringkali kita jumpai tidak dilakukan penyaksian publik atau iklanun nikah ini, pengumuman nikah inilah, sehingga di situ seharusnya kita juga kritis apakah selama memenuhi syarat dan rukun tanpa harus ada iklanun nikah, tanpa ada walimah, tanpa ada penyaksian publik, itu sudah masuk kategori sah atau tidak. Memang ada sebagian yang berpendapat walimah, penyaksian publik itu hanya anjuran, bukan syarat seperti itu. Itu yang perlu kita renungkan, dan itu yang berkembang banyak di masyarakat seperti itu. Sehingga jika dengan demikian tanpa adanya penyaksian publik sementara tidak tercatat, maka fungsi tujuan dari perkawinan yang untuk menjaga keturunan ini menjadi lemah ya, karena ya tidak ada bukti perkawinan, tidak ada kontrol dari masyarakat, ada kesan untuk ditutup-tutupi, dirahasiakan, dan sehingga apakah praktek yang berkembang di masyarakat ini lebih cenderung kepada nikah siri dalam terminologi fikih atau hanya sebatas perkawinan yang tidak tercatat, itu yang juga perlu kita kritisi seperti itu. Ya, tampaknya fenomena yang saat ini terjadi memang nikah siri yang ada di Indonesia kebanyakan disembunyikan. Bahkan mungkin untuk syarat yang dan ketentuan untuk bisa dianggap sah atau tidaknya suatu perkawinan, seperti misalnya wali nikah istrinya itu memang apakah benar orang tua atau mungkin yang berhak untuk menjadi wali nikah, atau jangan-jangan malah orang lain yang menjadi walinya, sehingga benar-benar disembunyikan pernikahan siri ini. Bukan tidak hanya dicatat saja tapi juga disembunyikan dengan alasan-alasan tertentu. Ya, memang itu tidak bisa dihindari ya, karena perkawinan siri atau perkawinan yang tidak tercatat itu tidak dapat diawasi, tidak dapat dikontrol oleh negara seperti itu, sehingga seringkali perkawinan siri ini disalahgunakan untuk melakukan penyelundupan hukum ya, seperti ketika seorang suami yang telah beristri ingin menikah lagi untuk menghindari izin dari istri maupun izin dari pengadilan agama untuk melakukan poligami, mereka melakukan nikah siri saja seperti itu tanpa tercatat seperti itu. Dan riskannya lagi ketika seorang yang melakukan nikah siri ini ketika tidak terkontrol, maka dia sebetulnya bisa melakukan perkawinan lebih dari 4 istri pada saat yang bersamaan. Itu yang akhirnya juga ada problematika, akhirnya nikah siri menimbulkan problem-problem baru ketika dia memiliki keturunan, mungkin tidak bisa untuk menuntut harta dan sebagainya, atau mungkin ketika ada problem dia menikah lagi, kemudian perceraiannya juga menuntut cerai untuk nikah siri, suaminya tidak mau cerai, akhirnya kan ada problem-problem yang mungkin mengakibatkan kerugian untuk si pihak istri perempuannya. ya tentu
Jadi dalam perkawinan siri yang rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak seperti itu. Karena memang nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat itu tidak ada bukti perkawinan yang sah secara hukum seperti itu. Jadi itulah pentingnya pencatatan. Dan perlu kita pahami juga kenapa dulu belum ada pencatatan perkawinan pada masa-masa awal Islam ya, karena memang masyarakat itu tingkat mobilitasnya rendah. Mereka lahir, kemudian menikah, cenderung menetap di sebuah daerah di mana dengan adanya perkawinan dan dilakukan penyaksian publik, masyarakat itu masih menjadi saksi ya, menjadi saksi adanya sebuah perkawinan dan keturunannya siapa saja, silsilahnya bagaimana. Nah, beda konteksnya dengan masyarakat modern saat ini di mana tingkat mobilitasnya tinggi seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang transportasi maupun komunikasi. Ketika orang setelah menikah dia berpindah tempat, maka masyarakat ini sudah kehilangan perannya untuk menjadi kontrol ya, pengawas sebagai saksi bahwa si A ini pasangannya dengan si B, anaknya ini seperti itu. Dan ini yang perlunya disadari dalam konteks masyarakat muslim modern, sehingga sangat-sangat disayangkan dalam konteks masyarakat muslim modern ketika masih kita temukan praktek nikah siri di masyarakat Indonesia ini. Kemudian terkait dengan praktek nikah siri yang masih berlaku banyak di masyarakat Indonesia dan hubungannya dengan isbat nikah yang diberikan oleh pengadilan agama. Meski kan seharusnya itu pengesahan nikah hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya undang-undang perkawinan. Tapi untuk masyarakat sekarang juga banyak melakukan nikah siri dan kemudian melakukan isbat nikah. Ya, memang itu menjadi kritik ya, seringkali dilontarkan sebagai kritik terhadap pengadilan agama yang masih menerima dan mengabulkan pengesahan nikah atas perkawinan siri yang dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 1974. Tetapi begini ya, saya melihat bahwa seorang hakim ini kan wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Bahwa dalam realitanya ada dualisme hukum yang ada di masyarakat seperti itu terkait dengan perkawinan yang sah. Kalau kita kembalikan kepada pasal 2 ayat 1 tadi ya, tentu perkawinan siri, perkawinan yang tidak tercatat itu dipahami oleh sebagian besar masyarakat masih perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum agama seperti itu. Sementara di sisi lain ketentuan pasal 2 ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya di sini ada dualisme terkait dengan perkawinan yang sah, yaitu sah menurut hukum agama dan menurut hukum negara. Nah, posisi isbat nikah ini sebetulnya ada sebuah mekanisme untuk menjembatani antara dualisme hukum itu seperti itu. Karena kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa perkawinan yang tidak tercatat itu masih menjadi bagian hukum yang hidup di masyarakat seperti itu. Meskipun yang saya khawatirkan tadi pemahaman masyarakat tentang perkawinan tidak tercatat, perkawinan siri itu masih sah secara hukum agama ini menjadi liar. Menjadi liarnya yaitu tadi tanpa ada walimah, tanpa ada iklanun nikah, tanpa ada penyaksian publik sehingga cenderung untuk dilakukan rekayasa, manipulasi, penyelundupan hukum. Bahkan di dalam sebuah hadis ini yang perlu juga menjadi perhatian kita terkait dengan praktek nikah siri, dinyatakan bahwa fasluma bainal halali wal harami ad-dafu wasawtu finikah, yang artinya bahwa yang membedakan antara yang halal dan yang haram dalam sebuah perkawinan itu adalah ad-dafu ini bunyi rebana, dan as-sautu itu suara manusia, para orang-orang yang hadir menyaksikan perkawinan itu dan memberikan ucapan selamat. Dan dalam praktek-praktek nikah siri yang seringkali diajukan permohonan pengesahan nikah di pengadilan agama, hampir jarang sekali ya yang dilangsungkan iklanun nikah atau penyaksian publik ini, yang sebetulnya ini sebagai kontrol akan status perkawinan seseorang ketika tidak ada pencatatan perkawinan seperti itu. Ini yang tentu kita harapkan juga sebetulnya peran dari para ustadz, para penyuluh agama di tingkat lapisan masyarakat paling rendah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa konteks masyarakat sudah berbeda, sehingga
sebisa mungkin tidak melakukan lagi ya perkawinan siri, karena memang tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti dan akan sangat menimbulkan madorot terutama bagi perempuan dan iya. anak-anak seperti itu. Dengan adanya isbat nikah yang mungkin dilakukan pengadilan agama, tentunya punya kekuatan hukum yang pada akhirnya bisa menyelamatkan untuk si perempuan dan juga anaknya untuk mendapatkan hak-hak, hak-hak bagi anaknya dan juga hak-hak untuk perempuannya. Baik Pak. Baik, demikian dialog podcast Pengadilan Agama Pelaihari, dan terima kasih Pak sudah menjadi narasumber kita pada kesempatan ini, dan terima kasih sudah menyaksikan podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Nantikan podcast kami selanjutnya dengan tema-tema bermanfaat lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.